Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah renungan harian dari HKBP Batam pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa Tuhan kami, punya Allah yang begitu baik, yang selalu mengasihi kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kasih setiamu masih kami rasakan. Untuk itu Tuhan, kami mau dituntun oleh firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, supaya menjadi kekuatan dan bekal hidup kami, untuk berjalan dalam satu hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam renungan pada minggu yang lalu, kita sudah diingatkan mengenai panggilan setiap orang percaya. Supaya untuk tampil menjadi teladan dan juga yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kehendaknya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana jadinya jika kita terus tidak menganggap penting akan hal itu. Melalui kisah Kain dan Habel,
di mana Allah menolak persembahan Kain, sehingga Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi sangat panas dan mukanya pun berubah menjadi muram. Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas kepada Kain bahwa ketika Kain tidak mendengarkan, mengindahkan perintah dari Tuhan dan tidak berbuat baik, maka ada dosa yang mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Dosa menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Dosa itu membuat kehidupan kita menjadi terobrak-abrik. Kecemburuan dan emosi dari Kain yang meluap ini, itulah yang menjadi satu hal yang tidak baik untuk dicontoh. Tuhan mengingatkan agar lekas untuk melewatinya, supaya lekas untuk diatasi sebelum dosa menerkamnya. Emosi, kecemburuan, amarah dari Kain, Tuhan mengatakan supaya lekas diatasi sebelum dosa menerkamnya. Artinya ada pilihan yang tersedia buat Kain, tetapi sayang Kain tidak mengindahkan dan terus membiarkan emosinya. Yang terjadi sungguh tragis ketika emosinya dibiarkan. Kain memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya dan membuka pintu bagi iblis untuk masuk menguasai kehidupannya. Dan kisah Kain terhadap Habel, itulah yang menjadi kisah pembunuhan pertama terjadi di tengah-tengah dunia. Sehingga Kain pun harus menerima konsekuensi akibat dari perbuatannya itu. Dikatakan dalam pasal ini di ayat 11 hingga ayat 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benar manusia memang punya emosi dan wajar apabila terkadang kita merasa kesal atau marah. Tetapi lewat kisah Kain dan Habel, kita diingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu, sangat menggoda dan siap menerkam kita apabila kita tidak bisa menguasai emosi kita. Emosi yang tidak terkendali menjadi lahan subur bagi iblis untuk melakukan pengrusakan. Amarah yang tidak terkendali inilah salah satu yang ditunggu-tunggu oleh si iblis untuk menyerang kita, untuk memperdaya kita, supaya melakukan sesuatu yang jahat yang nantinya akan kita sesali. Jika kita mau untuk menjadi teladan-teladan yang mencerminkan atau merepresentasikan kerajaan Allah secara benar, itu artinya kita akan melakukan segala perintah Tuhan dan juga menjauhi larangan-larangannya itu. Supaya kondisi kita baik, penuh aliran kasih Allah dalam hidup kita,
dan kita pun akan terus melakukan perbuatan baik. Ketika itu yang kita lakukan, maka dosa pun tidak akan bisa mendapat celah sedikit pun untuk masuk merusak kehidupan kita. Ingatlah bahwa ketika kita mengira bahwa kita tidak perlu menjadi teladan dan tidak harus melakukan perbuatan baik seturut kehendak Tuhan, maka itu artinya kita membuka pintu bagi dosa yang dirancang si jahat untuk masuk membinasakan kita, sekaligus menghilangkan kesempatan kita untuk masuk ke dalam sebuah tempat penuh kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tampillah menjadi para pelaku firman yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada dan melakukan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, untuk kesempatan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami dapat mengontrol diri kami, emosi kami, amarah kami, hati kami dan juga pikiran kami, agar tidak memberikan sedikit celah pun kepada iblis untuk masuk menguasai kehidupan kami. Supaya kami mampu menjadi teladan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam pekerjaan kami. Terlebih dalam satu hari ini Tuhan, supaya kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami juga mampu memancarkan kasih yang dari Tuhan yang sudah kami terima, supaya hidup kami boleh saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Tuhan Yesus yang baik, untuk saat ini kami mau serahkan kehidupan kami. Ketika kami mau melakukan pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam satu hari ini boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun kami sedang menghadapi berbagai banyak problema kehidupan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam protokol kesehatan, supaya hidup kita, kesehatan kita boleh terjaga dengan baik, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.